Oke, baik. Sudah siap ya? Insya Allah siap. Insya Allah. Untuk mengurangi asas kecurigaan saya gitu ya. Kalau ada misalnya masih berpikir, silakan pejamkan mata. Coba apa yang bisa Fiza jelaskan tentang gangguan pencernaan konstipasi atau sembelit? Itu apa? Apa sih? Itu dikarenakan kurangnya Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel Al-Ifayal Hami, channel informatif. Oke teman-teman, pertama-tama jangan lupa terus mensupport channel ini di channel Al-Ifayal Hami dengan klik subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa untuk mengklik tanda lonceng ya, sehingga teman-teman bisa mengetahui update video dari channel ini. Oke teman-teman, kali ini kita akan coba bahas tentang ujian lisan atau tes lisan. Nah, tes lisan ini merupakan salah satu metode tes yang bisa kita terapkan untuk mengevaluasi atau mengukur dari pemahaman peserta didik kita. Dan kita memahami memang saat ini kita pelaksanaan pembelajaran secara daring, secara online, dan itu akan kita rasakan perbedaan ya ketika kita melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Nah, pendidik bisa memberikan inovasi ya untuk mengevaluasi atau menggunakan asesmen dalam mengukur kemampuan peserta didik kita. Jadi selain dari tes tulis ya, ujian berupa tulisan, kita juga bisa mengukur kemampuan peserta didik kita dengan cara wawancara. Nah, atau kita kenal dengan ujian lisan. Nah, di ujian lisan ini seorang guru itu bisa menilai seorang peserta didik, atau seorang guru bisa menilai sekelompok peserta didik. Nah, atau kebalikannya gitu ya, sekelompok guru ya atau sekelompok pendidik bisa mengukur seorang peserta didik, atau sekelompok pendidik atau guru itu bisa mengukur sekelompok peserta didik. Dan penggunaan dari metode ini memiliki kelebihan dan kelemahannya. Mungkin lebih tepatnya kita menyebutnya tantangan ya dibandingkan kelemahan. Tetapi ini memiliki sebuah peluang juga ya, kita menggunakan metode ini. Oke, sekarang kalau kita berbicara tentang kelebihan ya, kelebihan metode ini kita bisa mengukur pemahaman siswa dalam waktu yang singkat gitu ya. Jadi di sini kita misalkan ya di pembelajaran online kita menggunakan medianya seperti Zoom, seperti Google Meet. Nah, di sini guru itu bisa mewawancarai sekelompok peserta didik ya secara bergiliran. Nah, di sini kita akan sebagai pendidik itu lebih memudahkan memperoleh penilaiannya dalam waktu yang cukup singkat gitu. Kemudian dalam metode wawancara ini, metode lisan ini, itu peserta didik bisa secara bebas ya untuk mengutarakan jawaban, dan kita pun bisa mengonfirmasi kalau ada nanti jawaban mereka yang ambigu. Nah, ini mungkin beberapa kelebihan yang bisa kita dapatkan ketika menggunakan metode wawancara, nah, atau dikenal dengan ujian lisan. Kemudian mahasiswa itu bisa menyampaikan jawabannya secara lengkap, ya, secara lengkap, secara komprehensif. Nah, ini adalah sebuah contoh ujian lisan yang pernah saya terapkan di kelas. Persyaratannya adalah pertama menghidupkan kamera ya. Yang kedua, nanti pada saat menjawab silakan menghadap ke kamera, dan kalau seandainya masih berpikir gitu ya, dibandingkan celingak-celinguk kemudian apa gitu, lebih baik dipejamkan matanya dan saya mengurangi kecurigaan gitu ya. Oh iya, nah sudah siap Tasya? Insya Allah siap Pak. Oke, siap ya.
Nah, waktu kita makan itu ya Tasya, itu kenapa kok bisa tersedak gitu? Gimana sih mekanismenya kok bisa tersedak kita? Jadi makanan yang kita cerna bisa saja itu tidak, karena saat kan itu akan terjadi mekanisme ataupun kalau dia salah saluran, itulah menyebabkan makanan kita dapat tersedak, karena makanan itu sampai ke hampir sampai mungkin ke ini saluran pernafasan. Kalau komponen-komponen darah itu yang pertama ada plasma darah, yang kedua ada eritrosit atau sel darah merah, yang ketiga ada leukosit atau sel darah putih. Tersampaikan di alveolus akan dikeluarkan melalui jaringan darah lagi atau sirkulasi darah. Sekarang kalau kita berbicara tentang kelemahan ya atau tantangan lah ya. Nah, karena kita pembelajaran secara online, kita menggunakan medianya seperti Zoom, seperti Google Meet, yang mana menggunakan jaringan internet ya untuk melaksanakan ujian lisan tersebut. Ada beberapa mungkin tantangan ya yang bisa menimbulkan kebiasaan ya, bias dari jawaban atau perolehan nilai dari peserta didik kita. Pertama, itunya masalah jaringan internet. Nah, ketika kita melaksanakan ujian lisan secara Zoom ya, menggunakan Google Meet atau menggunakan aplikasi lainnya, mungkin WA juga ya. Nah, itu harus dalam kondisi jaringan internet yang cukup stabil ya, baik untuk pendidiknya maupun dari peserta didik. Nah, hal ini ya tujuannya supaya mengurangi miskonsepsi ya, atau apa ya, kan kita sama memahami nih kalau seandainya jaringan internetnya lemah ya, jadi makna dari pengucapan atau pertanyaan dari pendidik itu mungkin tidak ditangkap secara lengkap oleh peserta didik, sehingga jawabannya bisa kemana-mana gitu, atau jawabannya bisa melenceng dari apa yang semestinya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ujian wawancara ini menimbulkan efek psikologis yang mungkin grogi yang berlebihan bagi peserta didik, sehingga barangkali mereka itu memiliki kemampuan ya, untuk menjawab dengan tepat, tetapi ketika situasinya berubah menjadi sebuah pertanyaan langsung, itu menimbulkan rasa grogi yang cukup hebat mungkin ya, sehingga beberapa mahasiswa itu bisa jawabannya nyeleneh gitu ya, atau jawabannya melenceng dari yang semestinya. Nah, ini adalah contoh cuplikan ujian lisan yang pernah saya terapkan yang menimbulkan efek kelucuan ya, karena mungkin efek grogi yang berlebihan dari mahasiswa. Oke, baik, sudah siap ya? Insya Allah siap. Insya Allah. Untuk mengurangi asas kecurigaan saya gitu ya, kalau ada misalnya masih berpikir, silakan pejamkan mata gitu ya. Jelaskan proses pernafasan dada. Sistem respirasi dalam proses pernafasan dada di mana terjadinya proses persilangan antara saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Inspirasi, itu apa arti inspirasi? Menghirup udara. Oke ya. Nah, mekanismenya di pernafasan dada itu gimana? Pertama saya awali dengan otot antar tulang rusuk kita berkontraksi. Terus apa yang terjadi setelah itu lagi? Tulang rawan belakang ini akan tertutup kalau nggak salah, Pak. Oh no, oh no, oh no, 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 no. Coba apa yang bisa Piza jelaskan tentang gangguan pencernaan konstipasi atau sembelit? Itu apa? Apa sih? Itu dikarenakan kurangnya Masya Allah. Oke teman-teman, sebenarnya juga ujian lisan ini bisa mengukur juga ya, apakah peserta didik kita memiliki miskonsepsi ya dari pemahaman yang mereka dapatkan ya, karena kita tidak bisa menafikan bahwa dengan pembelajaran secara online itu memang peserta didik akan lebih mandiri gitu untuk memperoleh pengetahuan secara lengkap. Nah, sedangkan dengan sedangkan dengan pembelajaran secara tatap muka itu bisa menimbulkan miskonsepsi gitu. Apalagi dengan pembelajaran secara online yang mana
mereka lebih banyak untuk mengeksplorasi pembelajaran secara mandiri. Nah, hal ini juga bisa untuk memberikan memberikan penilaian yang semestinya kepada peserta didik yang memiliki kemampuan yang mumpuni terhadap mata kuliah atau mata pelajaran tertentu. Meskipun dari kelemahan dari metode atau ujian lisan ini, sebenarnya ini menjadi sebuah peluang ya, terutama bagi perguruan tinggi ini ya, mahasiswa yang memang nanti dicetak sebagai calon guru, yang mana mereka akan dilatih untuk memiliki kemampuan komunikasi yang bagus gitu ya, sehingga dengan metode lisan ini setidaknya itu bisa melatih untuk mentalnya gitu ya, mental untuk bisa mengutarakan keberanian mengutarakan jawaban gitu. Karena kalau kita berhadapan dengan orang itu sebenarnya adalah dibutuhkan sebuah keberanian untuk mengutarakan jawaban. Nah, dan kemudian yang kedua, skill komunikasi ya, skill untuk mengutarakan pendapat atau mengutarakan jawaban ya secara verbal itu memang sangat dibutuhkan bagi nantinya peserta didik kita yang masuk ke dalam ranah pendidikan. Oke teman-teman, mungkin demikian untuk sharing terkait dengan salah satu metode evaluasi menggunakan wawancara untuk mengukur kemampuan atau pemahaman peserta didik kita. Nah, barangkali untuk semester kedepannya untuk perguruan tinggi itu masih menerapkan pembelajaran secara online ya, mungkin di beberapa wilayah, atau barangkali sudah menerapkan sebuah mix ya, pembelajaran secara tatap muka dan online. Begitu juga dengan di sekolah, sehingga Bapak Ibu semuanya bisa memberikan inovasi-inovasi terhadap pembelajaran yang akan dilaksanakan pada pembelajaran saat ini atau pembelajaran yang akan datang. Oke, sampai jumpa pada vlog selanjutnya. Tetap support channel ini dengan klik share, like, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.